Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Wokas. Satu fakta yang harus kita akui, terutama untuk kita yang saat ini sedang menjadi pemimpin di satu organisasi, bahwa kebanyakan dari kita sebenarnya tidaklah berada di posisi kepemimpinan yang paling tinggi di organisasi kita. Kenyataannya, kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang sebenarnya memimpin di wilayah tengah dari organisasi kita. Atau bisa dikatakan kita sebenarnya itu leading from the middle, gitu ya. Dan ketika kita berada di posisi-posisi seperti ini, biasanya, kalau kita tidak memiliki pengertian yang tepat dan benar mengenai kepemimpinan, kita akan terjebak kepada dua kondisi yang sebenarnya itu adalah mitos. Yang pertama adalah, kita mungkin akan menganggap bahwa berbicara kepemimpinan itu berbicara tentang posisi atau title. Jadi ketika kita tidak memiliki posisi atau title puncak dalam organisasi kita akan berpikir bahwa kita tidak bisa memimpin. Selanjutnya, mitos yang kedua, kita mungkin akan beranggapan kalau kita tidak berada di puncak kepemimpinan di organisasi kita, orang-orang tidak akan mengikuti kita. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang keliru, ya, itu tidak benar. Nah, berbicara tentang posisi atau title dalam kepemimpinan, sebenarnya kita harus punya perspektif yang tepat. Karena kebanyakan orang yang berada dalam level kepemimpinan di organisasi tertentu, ketika diberikan satu posisi, dia beranggapan bahwa dia sudah memiliki influence atau pengaruh. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Karena sebenarnya influence atau pengaruh itu haruslah diperoleh, tidak akan bisa diberikan begitu saja. John Maxwell mengatakan seperti ini, bahwa berbicara tentang leadership, itu sebenarnya berbicara lebih banyak tentang disposition than position. Jadi berbicara tentang apa yang kita bisa tawarkan karena kita punya daripada karena posisi di kepemimpinan di organisasi kita. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau ngajak untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke kanal ini untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng. Sehingga setiap kali kami mengupload satu video baru, kalian mendapatkan informasi. Dan jika kalian mendapatkan manfaat dari podcast ini, saya mengajak juga kalian boleh meninggalkan komentar di kolom komentar, dan selanjutnya juga membagikan podcast ini kepada keluarga atau kolega. Tadi saya sudah katakan bahwa kebanyakan kita yang berada dalam posisi leadership saat ini harus kita akui bahwa kita sebenarnya berada di middle of the organization. Artinya kita tidak berada di puncak organisasi. Nah, tetapi sebenarnya ketika kita berada di level ini bukan berarti kita tidak bisa memimpin. Nah, justru ketika kita berada di posisi ini kita mempunyai banyak kesempatan. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa meningkatkan pengaruh ketika kita masih berada di level organisasi yang sudah saya sebutkan tadi? Pertama, ada 3 hal yang saya mau bagikan. Pertama adalah lead yourself well. Tentu sebagai pemimpin, terutama kita yang berada di tengah dalam hierarki kepemimpinan, penting sekali untuk kita melihat diri kita ini dengan tepat. Kita sebagai pemimpin yang telah dipercayakan satu posisi atau satu hal untuk kita kerjakan, tentu kita harus memastikan bahwa kita itu bisa memimpin diri kita itu dengan baik. Baik dalam hal waktu, energi, emosi, maupun prioritas-prioritas kita. Karena ketika kita mampu melakukan itu, sebenarnya kita akan bisa memberikan pengaruh atau bisa menginspirasi orang-orang yang kita pimpin, terutama untuk mereka yang berada di level tengah bersama dengan kita dan mungkin subordinate kita. Nah, hal yang kedua adalah kita belajar untuk manage tension, ya. Karena kita harus akui bahwa ketika kita berada di posisi tengah di dalam organisasi kita berada di satu tension, di mana kita bukanlah pemimpin dari organisasi itu, tapi kita juga memimpin orang-orang yang perlu kita pimpin. Nah, apa sebenarnya
prioritas yang harus kita lakukan ketika kita berada di posisi seperti ini? Kita harus ingat fakta ini ya, dan kita belajar untuk menerima hal tersebut. Bahwa ketika kita berada di posisi seperti ini, kita harus belajar untuk memiliki apa yang memang harus kita miliki, yang harus kita prioritaskan. Tetapi ketika ada hal-hal yang di luar kendali kita sebenarnya harus belajar untuk merelakan itu ya, melepaskan itu. Jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah orang yang berada sebenarnya di level di tengah. Nah, dan hal yang ketiga yang sebenarnya menurut saya ini justru lebih penting untuk kita lakukan, yaitu bagaimana kita sebagai pemimpin di level tengah organisasi kita ini belajar untuk memberikan nilai tambah kepada proses kepemimpinan yang sedang dijalankan oleh pemimpin kita. Nah, ini bukan hal yang mudah, saya tahu ya. Tetapi ketika kita mampu melakukan ini, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Kita sebenarnya sedang memberikan satu hal, kontribusi positif dalam perkembangan organisasi kita. Dan ini saya pikir akan menjadi hal yang baik sekali dalam proses pengembangan kita sebagai pemimpin. Nah, satu hal yang perlu kita terus ingat. Ketika saya mengakhiri podcast ini, saya akan membagikan ini kepada kalian. Perhatikan ini baik-baik. A good leader is first a good follower. Saya selalu percaya hal ini, bahwa seorang pemimpin yang baik pada awalnya adalah seorang pengikut yang baik. Seorang pengikut yang setia. Ini fakta yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, ketika kita berada di posisi tengah di organisasi di mana kita berada saat ini, kita harus lihat bahwa itu sebenarnya adalah tempat atau sarana di mana kita sebenarnya itu sedang dilatih ya. Itu anggaplah sebagai training ground di mana kita saat ini sedang dipersiapkan untuk suatu kondisi yang akan datang di mana kita akan memiliki pengaruh yang lebih besar dan kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada organisasi di mana kita berada. Nah, apakah kalian yang saat ini sedang berada di posisi tengah organisasi kalian melihat dengan cara seperti ini? Nah, kalau kalian mempunyai masukan atau mungkin ada tips yang lain untuk meningkatkan influence kalian, saya ajak untuk kalian juga boleh berbagi di kolom komentar. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.